Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bertemu dengan Ibu di pelajaran biologi. Sekarang kita akan membahas pokok bahasan yang kedua, jaringan tumbuhan. Nah, dapat jaringan sebelum lebih lanjut menjelaskan peta konsep ini, karena kita sudah masuk materi tentang jaringan, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan ini dapat dikaji dalam cabang biologi, yaitu di ilmu histologi. Sekarang perhatikan peta konsep pada jaringan tumbuhan. Yang akan kita bahas pada pokok bahasan ini, yaitu jaringan tumbuhan ini terdiri atas yaitu jaringan embrional, jaringan meristem atau jaringan embrional, dan jaringan parenkim atau jaringan dewasa. Jaringan meristem ini berdasarkan cara pembentukannya. Ada promeristem, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Berdasarkan letaknya ada meristem apikal, meristem interkaler, dan meristem lateral. Jaringan permanen atau dewasa terdiri atas jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Berdasarkan kemampuannya membelah, jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini disebut juga jaringan muda atau jaringan embrional. Jaringan yang selalu aktif membelah, ukuran selnya sangat kecil, berbentuk kuboid atau perismatik, dindingnya tipis, nukleus relatif besar, vakuola kecil, dan kaya dengan sitoplasma. Berdasarkan cara pembentukannya, meristem itu dibedakan menjadi tiga. Promeristem, yaitu meristem di masa embrio, terutama pada tumbuhan yang biji yang terdapat di dalam katiledon. Yang kedua yaitu meristem primer, jaringan meristem yang ditemui pada tumbuhan dewasa yang masih mengalami pembelahan sel atau membelah diri. Terletak pada bagian afikal, ujung batang, dan ujung akar. Aktivitasnya membuat akar dan batang tumbuh memanjang. Meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari meristem primer. Contohnya terletak pada kambium. Menurut letaknya, jaringan meristem ini dibedakan menjadi tiga: meristem apikal, interkaler, dan lateral. Meristem apikal adalah yang letak di ujung akar dan ujung batang, yang aktivitasnya menghasilkan perpanjangan akar dan batang. Pertumbuhan yang diawali oleh meristem apikal ini yaitu pertumbuhan primer, dan semua jaringan yang terletak di meristem apikal disebut jaringan primer. Lihat gambar. Meristem interkaler atau meristem antara merupakan meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dewasa dan masih termasuk pertumbuhan primer. Contoh pada ruas batang bambu. Meristem lateral atau meristem samping adalah meristem yang menghasilkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan proses penebalan pada akar dan batang tumbuhan yang dikenal dengan kambium. Kambium itu merupakan lapisan sel-sel tumbuhan yang sebenarnya merupakan jaringan dewasa seperti epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim. Namun sel-selnya mempunyai kemampuan totipotensi. Artinya apa totipotensi? Dapat menghasilkan individu baru yang lebih banyak dia. Contoh, kambium tersebut dapat dicangkok, dapat di-stek, dapat ditempel dia, atau okulasi. Karena kambium bisa bersifat meristem lagi, sehingga terjadi pembentukan meristem yang kedua, yang kemudian disebut jaringan meristem sekunder.
Ada dua macam kambium, kambium pembuluh dan kambium gabus. Kambium pembuluh yaitu kambium yang terletak bersama jaringan pembuluh pengangkut yang berperan dalam penebalan batang dan akar selama pertumbuhan sekunder. Sedangkan kambium gabus menghasilkan lapisan pelindung atau jaringan gabus yang disebut lapisan periderm yang terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Jaringan yang kedua yaitu jaringan parenkim permanen. Jaringan permanen ini disebut juga dengan jaringan dewasa. Kenapa dikatakan dia jaringan dewasa? Karena jaringan yang bersifat non-meristematik, yaitu tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi. Terdiri atas yang pertama yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini disebut dengan jaringan epidermis. Kenapa dikatakan dia epidermis ini dikatakan jaringan pelindung? Karena letaknya di bagian luar. Jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan, akar, batang, daun, dan organ reproduksi lainnya. Berfungsi sebagai pelindung organ dalam tumbuhan, pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Jaringan epidermis ini terdapat di seluruh bagian dari tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya terdiri dari sel hidup, bentuk persegi panjang, susunannya selnya sangat rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak ada klorofil, dindingnya bagian luar mengalami penebalan dan termodifikasi menjadi stomata, trikoma, spina, duri, palam, sel kipas, dan sel Kresik. Contoh ya, sering kita temukan. Jaringan epidermis ini termodifikasi menjadi duri, menjadi bulu, menjadi sisik pada tumbuhan. Contoh, daun pada tumbuhan ada yang terdapat bulu. Kulit pada tumbuhan itu, kulit buah pada tumbuhan terdapat sisik, terdapat duri. Itu adalah jaringan epidermis. Nah, terkadang ada juga termodifikasi menjadi stomata. Lihat gambar. Stoma disebut dengan mulut daun. Mulut daun ini merupakan suatu celah pada epidermis yang terdiri dari dua sel penjaga yang berisi kloroplas yang berfungsi sebagai jalan penguapan atau transpirasi, jalan pernapasan atau respirasi, dan jalan masuknya CO2 dan keluarnya O2 waktu terjadinya fotosintesis. Barangkali sampai di situ dulu pertemuan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.